Ya. Ya. Tanggal 4 diberikan ini, hanya ini 2 macam ini. Ya, karena setiap hari sidang. Ini depannya mana ya? Ya. Ini AF. Hanya 2 ini yang diberikan. Dengan alasan waktu itu belum selesai dijilid. BAP, DD dan AF. Ada. Ada. Yang di saya ada. Ini yang di Sakatatal. Ya. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Ada. Enggak, yang selain yang tadi masih ada yang ditunjukkan lagi? Iya masih. Silakan bertanya. Jadi yang ibu terima itu berkas dari perkara yang lain kan? Bukan. Ini berkas ini yang tebal itu diberikan pada saat Bukan, yang saya sidang dewasa. tanya, kan ibu mohonkan kepada majelis untuk insahlah istilahnya gitu loh, berkas-berkas. Umumnya kan langsung ya silakan dengan panitera biasanya gitu ya. Nah yang ibu terima kan kemudian akan diberikan oleh panitera itu berkas itu. Bukan, nggak diberikan. Yang diberikan hanya 2 ini, BAP, Iya. DD dan AF. BAP, DD dan AF. Iya, itu kan bukan berkasnya. Iya. Bukan kan? Berkas yang di perkara lain kan? Enggak, kan keterangan DD dan AF Jadi hanya itu yang ibu dapat. Ya, hanya diberinya hanya BAP-nya DD dan AF. Apa ibu nggak minta lagi? Saya sudah ini, tapi memang belum selesai dijilid. Karena kan sidang juga cepat katanya, nanti juga diberikan secara utuh. Belum selesai dijilid tapi udah di sidang. Ya. Agak kurang paham saya. Tapi oke lah ya. Alasannya belum selesai dijilid. Tapi sudah disidangkan. Iya. Berapa kali ibu minta permohonan untuk mengkopi atau Ya setiap menginsah sidang juga berkas? saya minta ke panitera, kan kalau surat resminya sudah saya berikan ke majelis. Tetap sampai akhir sidang tidak diberikan kecuali yang 2 ini. Iya, kecuali BAP-nya DD dan AF. Kan memang kalau sidang anak itu Cepat. peradilannya cepat ya Bu. Ya kalau seminggu saya pikir nggak masalah juga gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana ibu membuat pembelaan untuk perkara ini? Saya, Kan ibu nggak pegang berkas. ya, Fakta persidangan juga apa adanya gitu. Bagaimana ibu bisa merunut dari awal kejadian sampai adanya pembunuhan? Saya membuat pledoi itu berdasarkan keterangan saksi yang sebetulnya terus diarahkan. Jadi gini, pada sidang Sakatatal yang dimintai keterangannya itu Sakatatal terlebih dahulu. Keterangan terdakwa terlebih dahulu, kemudian keterangan saksi belakangan, saksi alibinya belakangan. Jadi saya membuat pledoi ini hanya berdasarkan keterangan-keterangan di sidang. Tetapi karena keterangan Sakatatal sebagai terdakwa diminta lebih dahulu, ketika saksi bersaksi hanya majelis waktu itu Ibu Etik selalu mengatakan Saka sudah ngaku. Jadi semua diarahkan sesuai dengan BAP. Bahkan ketika salah seorang saksi menyatakan pada pukul 10 malam itu Sakatatal ke bengkel, saya ingat betul. Karena itu juga termemori sampai hari ini dengan kerasnya ketika saksi menyatakan pada jam 10 tanggal 2 kami tuh lewat ke flyover Talun mau ke bengkel. Tetapi karena di situ ada rame-rame, ada polisi, mereka mengira razia. Sebelum selesai menjelaskan, ketua majelis waktu itu menyatakan, mana ada bengkel buka pukul 10 malam. Jadi semua keterangan saksi yang disampaikan itu selalu diarahkan sesuai BAP ketika karena Sakatatal dulu yang dimintai keterangannya. Jadi pembelaan saya waktu itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan walaupun ditolak seluruhnya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi pada tanggal 15 September 2016 saya sudah harus menghadapi sendiri ketika saya menyusun pledoi. Itu kan nomor perkara yang dicantum. Saya ngetik pledoi itu, tetapi nomor perkara yang dicantumkan waktu itu nomor perkara 16. Karena ngetiknya di kantor, mungkin waktu itu
karyawan tuh masukinnya nomor pendaftaran surat kuasa. Saat saya menjadi kuasanya Sakatatal 195 itu nomor surat kuasa. Ketika saya membacakan pledoi, setelah itu hakim menolak dengan alasan tidak pernah memeriksa perkara nomor 195, padahal itu nomor surat kuasa. Jadi saya pada saat pembelaan dianggap tidak melakukan pembelaan. Karena kita menyatakan banding, saya terima berkas banding jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena kan banding. Saya nerima berkas banding jaksa tanggal 26 Oktober 2016. Karena tetapi jaksa menyerahkan memori banding itu tanggal 24 Oktober 2016. Saya baru terima berkas memorinya tanggal 26. Saya menjawab memori banding, kontrak memori banding jaksa sekaligus menyerahkan memori di tanggal 31 Oktober 2016. Tetapi dalam putusan di tingkat banding, ternyata memori banding dan kontrak memori banding saya oleh pengadilan negeri tidak pernah diserahkan ke pengadilan tinggi. Saya punya dokumennya kalau saya pernah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding, tetapi oleh pengadilan negeri. Punya dokumennya mana coba? Ibu mengadakan banding masih dalam waktu 14 hari. Tenggang 14 hari itu. Atau setelahnya. Ya, enggak kodnya. 7 hari. Ya. Anak. Kan waktunya 7 hari. Pertanyaan saya masih dalam waktu tenggang 7 hari enggak? Oh, pada waktu vonis langsung ibu menyatakan banding gitu. Ya nggak apa-apa itu mah. Ya coba lihat. Nggak, kita mengkorek ini supaya kita tahu bagaimana pengadilan pada waktu itu berjalan gitu loh. Apakah sesuai dengan KUHAP atau dan lain sebagainya gitu. Silakan. Ada enggak? Kalau nggak ada, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa membantu untuk mencarinya? Sementara Ibu Titin ini lanjut untuk berikan keterangan. Oh, nggak bisa. Yang penting buat kami adalah memori banding ibu sudah ada diterima oleh kejaksaan gitu. Oleh pengadilan. Mari, Pak. Ini memori banding. Sebelumnya Ibu nyatakan di sidang. Kan ditanyakan haknya anak. Kan anak kan? Apakah menerima, menolak, atau menerima pikir-pikir atau mengajukan banding. Ya. Dan pada saat di persidangan Ibu menyatakan langsung ya. akan mengajukan banding. Ya. Namun pada saat itu belum diserahkan Memorinya, ya memorinya. kan? Ya. Karena jaksa banding saya banding. Baik. Jaksanya banding juga Banding, pada saat ya. penuntut Jaksa umum- banding, ya. penuntut Jaksa- umum pada saat itu banding. Banding juga. Baik. Jadi kita sama-sama banding. Ini memorinya. Ya. Sidangnya diputus tanggal 10. Tanggal 10. Ya, menurut Ya. keterangan Ibu tanggal 10 tadi kan. Ya. Ini kapan dikirimnya? Ibu serahkannya kapan ke pengadilan? 1 November. 1 November. 1 November. Ini diterimanya 1 November. Tanggal 31 saya ininya. Saya lupa itu. Diputus tanggal 10. Ya. Ibu serahkan ke pengadilan tanggal berapa ini? Kalau ini terimanya tanggal 31 sebetulnya.
cuman saya lupa ini saya bikinnya tanggal 31 tapi berkasnya itu kan ada diterima pengadilan tanggal 1. Ya. Diserahkan tanggal 1 November ya. Iya. Terima pengadilan. Oke, ada yang mau ditanyakan pada saat ini? Memorinya? Izin kok. Sutrisno Bardi. Dulu sebentar. Tanggal berapa sih putusan? Ya. Ini kan banding. Iya. Ya banding. Cukup? Pak, mau lihat? Silakan. Cukup ya? Silakan. Masih ada? Jadi terkonfirmasi ya Bu ya bahwa memori banding Ibu diterima di Ya. pengadilan. Tetapi putusan banding menyatakan Tidak Ibu pernah menerima. tidak memberikan memori banding. Ya. Begitu ya putusannya. Mohon dicatatkan majelis. Satu lagi nih. Ini soal pembelaan. Saya terus terang saya lamalah saya jadi pengacara ya. Dan tidak pernah menemukan yang seperti ini. Karena ini bukan masalah prinsip. Itu masalah teknis, salah ketik dan masalah itu. Betul, Ibu tidak diterima pembelaannya. Betul karena tertuang dalam putusan. Tertuang dalam putusan kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian. Tertuang dalam putusan di pengadilan negeri. Oleh karena kesalahan teknis yang soal nomor itu tadi. Bukan Ya. nomor perkara tapi nomor kuasa. Nomor kuasa. Saya Karena sendiri dalam memori banding juga saya menyatakan kalau saya salah mengetik walaupun itu nomornya nomor kuasa yang dikeluarkan di pengadilan, tetapi jaksa melakukan yang sama, mengeluarkan surat yang dikeluarkan oleh kejaksaan tapi diterima oleh pengadilan. Sebenarnya saya sudah nyampaikan itu. Ya, saya juga sering kali, bukan Ya. satu puluhan kali bahkan lah. Itu Kalau ada dituangkan dalam kesalahan itu putusan. biasanya di renvoy. Karena dipanggil. materinya materi pembelaan sidang itu Ya, sebetulnya. gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Ya. Memang faktanya seperti itu ya. Karena dituangkan dalam putusan, kami tidak pernah memeriksa nomor perkara sekian, ada di dalam putusan 195 sekian. Padahal itu daftar surat kuasa saya mendampingi Saka Tatal di persidangan. Ibu kan kuasa pada waktu itu yang melihat dan merasakan lah bagaimana. Menurut Ibu itu kriminalisasi atau bagaimana? Bagaimana Ibu menilainya? Sebetulnya Karena akibat itu kan ini di penjara seumur hidup tuh. saya yang hadir di situ di 2016 sebetulnya saya yakin Pak Majelis. Saya yakin nggak pernah ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang tertuang dalam dakwaan. Karena ternyata saat berjalannya proses dari dakwaan saja sudah banyak masalah. Misalnya gini, pada dakwaan Saka Tatal itu Peggy yang disebut DPO oleh jaksa disebutkan turut melakukan pemerkosaan. Tetapi di dakwaan nomor 4, Peggy hanya meraba-raba. Silakan itu diperiksa oleh kejaksaan. Jadi orang yang sama, di peristiwa yang sama, melakukan tindakan berbeda di dakwaan Saka Tatal dan di dakwaan 5 terdakwa waktu itu. Di dakwaan Saka Tatal itu Peggy turut memperkosa. Yang pada akhirnya dibebaskan di Prapid. Tetapi di dakwaan orang dewasa, Peggy hanya meraba-raba dan itu terkonfirmasi ketika Polda Jabar melakukan jumpa pers. Ketika Peggy tertangkap. Kemudian saya melihat itu rekayasa karena anggota kepolisian dari Polsek Talun yang melakukan olah TKP itu tidak pernah mengakui berk yang disodorkan di pengadilan mengenai jatuhnya korban karena judulnya pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi waktu itu anggota Polsek Talun sudah menyatakan darah itu hanya berada di tubuh korban laki-laki, di tubuh korban perempuan, kemudian juga ada serpihan daging di tiang PJU, kemudian juga ada warna motol yang nempel di median jalan. Jadi sudah disampaikan di persidangan dan mereka menolak sketsa yang disodorkan majelis. Apakah ini sketsa yang dibuat
Kami tidak pernah membuat sketsa itu. Sebetulnya sudah dijawab oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan itu kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga sebetulnya dari 2016 saya sudah mendapatkan informasi. Orang tua pelapor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sudah mengajukan klaim asuransi diduga pada tanggal 27 Agustus 29 Agustus 2016. 27 kejadian, 28 dimakamkan, 29 Agustus 2016 saya mendapat informasi sebetulnya klaimnya diajukan. Kalau untuk waktu itu kan kecelakaan tunggal. Kalau untuk anggota TNI dan Polri, anggota keluarganya walaupun kecelakaan tunggal mendapatkan penggantian dari jasara harja. Nilainya hanya separuh. Dan sudah di ACC informasinya, silakan ini barangkali dari Kapolri sendiri yang harus menindaklanjuti. Informasinya cair 12,5 juta. Tapi karena pada tanggal 31 dini hari ada informasi mengenai kesurupan yang menyatakan ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan, dan sebetulnya di sidang 2016 itu disampaikan oleh orang tua Vina. Sebetulnya saya nggak tahu masalahnya, saya tahunya kecelakaan, tapi tiba-tiba ada yang kesurupan itu pembunuhan, pemerkosaan, terus saya dikasih tahu. Jadi gitu. Jadi berubahnya konstruksi kecelakaan itu setelah adanya rekaman kesurupannya Linda. Tapi waktu itu tidak disebutkan nama Linda. Di persidangan hanya disebutkan temannya Vina ada yang kesurupan dan menyatakan ini pembunuhan dan pemerkosaan. Itu disampaikan di persidangan oleh orang tua korban, dan saat itu orang tua korban perempuan meyakini informasi dari kepolisian karena mereka memberikan rekaman itu kepada anggota kepolisian. Ya, tadi Ibu belum menjawab apa yang saya maksud. Kan Ibu yang merasakan dan melihat, dan Ibu yang menjadi kuasa pada waktu itu, sehingga A sampai Z-nya tentu Ibu tahu. Nah, dalam persidangan karena ini menyangkut predikat kita sebagai kuasa hukum, maka ini saya perlu pertanyakan. Kenapa saya perlu pertanyakan? Ini jadi pelajaran untuk yang akan datang. Hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Kalau ada yang menyatakan bahwa ini kemudian jadi peradilan sesat, terserahlah ya. Tapi saya menyatakan jangan lagi terjadi hal seperti ini. Masa dalam persidangan tidak diberikan berkas? Bagaimana mau bikin pembelaan? Apa gunanya Ibu ada di sana? Juga nggak ada gunanya juga, hanya melengkapi pasal aja bahwa didampingi. Itu faktanya bahwa kemudian Ibu menandatangani BAP di kejaksaan. Itu bagaimana ceritanya? Saya juga malu mendengarnya, Bu. Ya tapi udahlah, saya hanya memohon mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, yang mulia izin. Yang ringan-ringan saja yang mulia. Bu Titin kan memang menjadi kuasa hukum dari Sakatatal untuk perkara Sakatatal, dan kemudian kuasa hukum Sudirman untuk perkara nomor 4, dan tadi Ibu cerita bahwa Ibu juga hadir di perkara nomor 3 ya. Oke. Pertanyaan saya, ini kalau bisa Ibu ingat-ingat supaya ini clear dan clean di dalam proses pengajuan PK ini, apakah termohon yang jaksa yang ada di sini ada yang terlibat tahun 2016? Lupa saya. Lupa. Udah. Enggak. Terus majelisnya berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke. Clear and clean, karena beliau ini hadir di dalam 3 perkara untuk peristiwa yang sama. Hanya Ibu ini yang, hanya Bu saksi ini yang bisa menceritakan, karena dia hadir di seluruh perkara. Ya, kasus peristiwa Eki dan Vina ini di split. Tapi yang jelas bahwa Ibu hari ini tidak terintimidasi. Saya tidak terintimidasi. Tidak ada perlakuan kasar ke Ibu hari ini? Nggak ada. Terima kasih. Majelis, saya mau tanya satu hal saja. Saya ingin ketegasan Ibu Titin sebagai saksi. Ibu Titin
tidak pernah mendampingi para tersangka pada saat penyidikan ya. Ibu Titin tidak pernah mendampingi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Jadi sama sekali tidak pernah. Dan Ibu Titin sebagai saksi saat ini, yang dulu sebagai pengacara para tersangka, tidak pernah membaca BAP dari mereka? Waktu Sakatatal kan sempat saya baca dulu. Ya, terus? Kan saya coba nanya, Saka kamu tapi dia kan nggak ngerti saya. Dia juga, ya itu pandangannya kosong, saya nggak bisa nanya banyak sama dia. Ini kamu betul enggak? Soalnya saya harus tanda tangan. Gitu. Tapi kan sebelumnya sudah diinformasikan kalau ibu nggak mau tanda tangan, hari ini juga kami siapkan. Oke. Gitu. Pertanyaan saya, ibu tidak pernah mendampingi, tidak pernah ikut dalam pemeriksaan, tapi ibu baca BAP. Kemudian ibu tanda tangan BAP itu. Kenapa itu ibu lakukan? Kalau ibu tidak pernah mendampingi, tidak pernah sebagai, ini ketegasan saja supaya ini masyarakat luas nonton oleh live ini, supaya mereka tahu bahwa sesuai dengan keterangan beberapa saksi yang lalu, mereka juga diminta tanda tangan BAP yang sudah jadi. Berarti ibu tanda tangan BAP yang sudah jadi. Clear ya? Terima kasih Majelis Hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, miris saya dengarnya, melihat dengarnya. Saudara saksi, upaya apa yang Anda lakukan pada saat dalam pemeriksaan itu? Yang tidak bisa mendampingi, atau membuat surat kah? Atau protes? Atau mengadu kemana? Saya ingin penjelasan itu. Ya. Lanjut, kita stop dulu ya. Sama nggak, Bu? Sudirman sama nggak? Sudah datang, Bu? Sudah datang? Sudah. Ya, maksudnya biar cepat nanti. Sudah ada lama. Terakhir Rabu ya? Rabu terakhir. Jumat. Ya, ekstrak. Itu terakhir.
apa ini? Lama upayanya, tapi saya sedikit saya tekan. Bikin camp ya? Bikin camp ya? Ton, nanti Ton. Lagi Bu. Itu aja pertanyaannya. Belum. Lu cari tiket pesawat aja dulu. Lanjut. Nunggu yang tadi? Enggak usah. Skor cabut ya. Sidang tetap menyatakan terbuka untuk umum. Silakan Bu. Jawab. Terima kasih Yang Mulia. Sebetulnya saya nggak ngomong banyak hal yang saya lakukan dengan cara saya melapor ke Propampolda, ke Komnas HAM. Sebetulnya saya berharap banyak dari institusi itu karena laporan-laporan yang saya sampaikan. Karena kan tidak pernah ada yang tahu kalau para orang tua tersangka saat itu sangat berharap saya bisa mendampingi anak-anaknya. Sangat berharap karena mereka juga keyakinan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Mereka sangat berharap. Walaupun dalam kondisi berat, saya mendapatkan tekanan saat persidangan. Saya juga jauh sebelum sidang, orang tua daripada tersangka ini terus memohon agar, karena mereka yakin anak mereka tidak salah. Saya juga sebut karena saya orang media, saya juga sempat memohon kepada media. Ini ada yang salah dari perkara ini. Saya pernah jadi redaktur di perusahaan besar Pak, Pikiran Rakyat. Suami saya juga pernah jadi ketua PWI. Saya berharap dengan posisi saya sebelumnya, sebelum saya jadi pengacara, saya berharap dapat support dari teman-teman saya di media saat itu. Di 2016, bulan Mei tanggal 19, bulan Mei. Ini saya lupa tanggal-tanggalnya. Ini koran-korannya. Semua saya selalu komunikasikan ini rekayasa. Saka susah diajak komunikasi, saya selalu katakan ini ke media. Tetapi ketika saya menyatakan, boleh? Baca Bu. Ini hakim yang Ibu Etik menyatakan hakim geng motor sadis dan kejam. Jadi ketika saya ngomong rekayasa, media hanya membeli porsi segini dan tidak bisa dijadikan halaman satu. Ya, dia bicara saat ini. Gimana Bu? Ya, sidang dewasa. Ini bulan Mei ini. Itu pada saat hakim menangani perkaranya Saka Tatal.
Dia membuat keterangan pers. Kemudian ya, jadi kalau misalnya karena memang sebetulnya ada instruksi untuk tidak memberikan porsi pada pengacara. Saya mendapat informasi itu dari salah satu wartawan media, dipanggil oleh institusi tertentu, kemudian dikatakan tidak usah porsi pengacaranya diambil. Blow up saja kekejaman geng motornya. Waktu itu wartawan tersebut menyatakan yang pegang perkara ini Bu Titin, dia dedemitnya wartawan, ini nomor handphonenya. Dikasihinlah ke orang yang melarang itu. Ya, ya. Dibacakan? Ya. Ya. Tapi ditolak semua. Setelah melakukan ini demo-demonya Bu. Saya punya 115 itu, cuman handphonenya nggak kebawa. Ada 115 foto. Ini demo di depan pengadilan. Ya. Enggak, yang di pengadilan itu yang anggota polisi yang mengacungkan tangan tapi ke Eko. Karena waktu itu Eko mengatakan, ya saya dianiaya oleh orang itu gitu. Enggak ada. Jadi gimana? SK itu Saka Tatal. Saka. Beda. Ya. Beda-beda semua. Ini enggak semua ya, masih ada sih, cuman yang penting-pentingnya saya. Ini nih, yang dakwaan berubah tuh ada.